Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema ibadah pada minggu ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga, dilayankan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Demikian warta lisan. Umat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi saudara yang mengikuti kebaktian online ini. Marilah kita mulai kebaktian hari ini dengan menyanyikan Bukalah Gapura Indah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kita hari ini ialah hidup sebagai warga kerajaan surga. Setiap kali kita mendengar kata kerajaan surga, biasanya kita membayangkan kehidupan setelah kematian. Kita baru menikmati kerajaan surga nanti sesudah hidup di bumi ini berakhir. Namun demikian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang kini dan di sini. Ia mengajar kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, kita sebagai warga kerajaan Allah diminta
untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di kerajaan Allah, yakni hidup dengan berdasarkan kasih, keadilan, dan kebenaran. Dalam Lukas 17 ayat 20-21, Tuhan Yesus berfirman, atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Sudahkah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Marilah kita hening sejenak. Kita memeriksa dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena melalui Kristus kami telah Kau jadikan warga kerajaan Allah. Bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau telah melayakkan kami. Kami sadar bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kami terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dimanapun kami ditempatkan. Saat kami berada di rumah, di tempat kerja, di pasar, dan di jalan, seharusnya kehadiran kami membawa kasih, keadilan, dan kebenaran. Namun demikian, kami mengakui tidak selalu kami berhasil hidup sebagai warga kerajaan Allah yang baik, yang hidup berdasarkan norma-norma surgawi. Kadang kata-kata, sikap, dan perilaku kami tidak ubahnya seperti orang yang belum mengenal Kristus. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam terang. Biarlah Roh Kudus terus menyadarkan kami akan kenyataan ini dan mendorong kami hidup sebagai anak-anak terang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan bagi setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat 13-14 tertulis, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Engkau pun telah diampuni. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah
paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sabdamu yang menopang kami nantikan, dan kami memohon pertolongan Roh Kuduslah yang membimbing kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pertama, menurut 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 12. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah minta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itu sebabnya jiwaku memakai.
kepadaku ketetapanmu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu. Jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari pemeras, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapanmu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku ketetapanmu. Bacaan kedua menurut Roma pasal 8 ayat ke-26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, tema di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Setiap orang Kristen dapat senang membicarakan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga seringkali dapat dipahami sebagai sesuatu yang nanti di ujung sana setelah kematian. Seperti ungkapan dari sepotong lagu, di seberang sana pagi mulia bersama Tuhan selamanya. Jadi seakan-akan pemahaman mengenai kerajaan sorga ada sesuatu yang nanti setelah kematian di ujung sana dan bukan di sini. Umat yang terkasih, apakah demikian yang menjadi pengharapan atau menjadi sebuah bayangan iman kita akan kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu? Seperti apakah pandangan Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga? Di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus yang menurut Matius tadi pasal 13 yang kita baca, ya, di dalam pasal 13 yang kita baca, kerajaan sorga itu diumpamakan ada 5 perumpamaan. Ya, 2 perumpamaan kembar dan kemudian 1 perumpamaan yang berbeda. Di dalam perumpamaan 1 dan 2 yang mirip, yaitu digambarkan seperti orang yang menaburkan benih biji sesawi, bukan biji sawi, tapi biji sesawi. Ya, dan yang kedua kemudian perumpamaan mengenai seorang perempuan yang mengambil ragi. Itu perumpamaan yang kembar. Kemudian perumpamaan yang ketiga dan yang keempat adalah seumpama orang yang menemukan harta berharga yang terpendam di tanah, ya, di ladang, dan mutiara yang berharga juga. Dan perumpamaan yang kelima adalah perumpamaan tentang pukat yang menjaring banyak ikan. Dari 5 perumpamaan ini apa maksudnya? Apakah yang seperti yang kita gambarkan sorga itu sesuatu yang nanti di sana dan bukan di sini? Nanti setelah mati dan bukan sekarang? Apakah seperti itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan mengenai seorang yang menaburkan benih biji sesawi di ladangnya. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil, ukurannya sekitar 1 mili, ya. Tetapi ketika itu ditaburkan di ladangnya dan kemudian tumbuh, maka dapat menjadi pohon yang kemudian dapat burung-burung pun bersarang. Apakah maksudnya ini? Di ladangnya itu. Nah, di sini pun disampaikan juga apa artinya benih biji sesawi yang kemudian ditaburkan di ladang. Kalau kita membaca di dalam pasal 13 ayat yang ke-38, ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Jadi di dalam perumpamaan tentang benih, ya, ataupun juga ragi yang dapat menghamirkan roti, begitu ya,
menjadi sebuah makanan utama di orang Palestina. Dengan demikian sesuatu yang kecil kemudian dapat berdampak luar biasa. Benih yang ditaburkan dapat membawa kehidupan. Burung-burung kemudian dapat bersarang. Sesuatu yang kecil dapat menjadi dampak membawa kehidupan. Demikian juga dengan ragi, sesuatu yang kecil sedikit dapat membawa perubahan dan dapat membuat roti menjadi enak. Nah, biji sesawi dan kemudian ragi itu digambarkan sesuatu yang kecil membawa pertumbuhan dan membawa dampak. Dengan demikian, apalagi ketika ditaburkan di ladang, kerajaan sorga yang pertama-tama bukan soal di luar bumi. Kalau tadi ditaburkan di ladang, maka kerajaan sorga adalah di mana Allah sepenuhnya memimpin, membawa kehidupan, membawa pertumbuhan di mana juga di dunia, di ladang. Sesuatu yang tampaknya kecil, perbuatan-perbuatan kecil membawa kehidupan di mana juga di dunia. Dan kemudian perumpamaan ketiga dan yang keempat adalah perumpamaan tentang seseorang yang menemukan harta yang berharga yang terpendam di ladang. Kembali ada kata di ladang. Kemudian juga ada orang yang menemukan mutiara berharga di ladang. Kenapa di ladang? Kenapa pentingnya kata ladang? Kenapa orang kemudian sempat-sempatnya menyembunyikan harta berharga di ladang, di tanah? Pengertian di ladang karena pada waktu itu tidak ada safety box. Seperti orang zaman kita ya, kalau orang mungkin zaman dulu mengatakan kalau menaruh barang berharga di mana? Di bawah bantal. Nah, orang zaman dulu punya sebuah pemahaman kalau menaruh barang yang berharga itu dipendam. Ya. Dan ketika orang menemukan ada harta yang berharga di ladang, maka dia mengetahui ini merupakan harta yang sangat berharga. Maka apa yang diupayakan orang? Membeli ladangnya itu. Bahwa ladangnya itu yang berharga, kemudian dibeli, menjual harta miliknya. Demikian juga ketika orang menemukan mutiara yang berharga, menjual harta miliknya supaya bisa memiliki ladang itu. Apa makna dari perumpamaan ketiga dan yang keempat? Ini merupakan perumpamaan kembar. Makna dari perumpamaan yang ketiga dan yang keempat adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk memperoleh kerajaan Allah, ada namanya upaya untuk melepaskan diri dari sesuatu yang berharga untuk memperoleh apa yang lebih berharga. Jadi kalau orang menyadari bahwa kerajaan Allah lebih berharga, maka orang itu dapat melepaskan dengan sesuatu yang lebih berharga. Melepaskan untuk memperoleh hal yang lebih berharga. Ada kesediaan untuk melepaskan diri. Tidak ada, dengan demikian tidak keterikatan yang kuat dengan apa yang berharga di dalam hidupnya. Nah, perumpamaan yang kembar 1, 2 dan kemudian 3 dan 4 dapat kita lihat secara sederhana. Yang pertama, kerajaan Allah juga berbicara soal di bumi. Bukan hanya soal nanti tetapi juga sekarang. Tetapi juga bagaimana kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang diupayakan dan yang dihadirkan. Benih kalau yang ditabur tentu tujuannya supaya bertumbuh. Kalau benih itu tidak bertumbuh, itu bukanlah tujuan akhir. Benih yang ditaburkan supaya bertumbuh. Roti yang kemudian diaduk supaya mengembang. Artinya kerajaan Allah ada sesuatu yang diupayakan di bumi ini menjadi berkat, membawa kehidupan meskipun dengan langkah-langkah yang sederhana. Sehingga kerajaan Allah bukan sesuatu yang pasif tetapi yang aktif diupayakan di bumi ini dan juga sekarang. Yang kedua, ketika perumpamaan kembar yang kedua mengenai perumpamaan hal harta berharga. Harta berharga ataupun juga mutiara berharga adalah mengenai hal yang kedua adalah mengenai soal membayar harga. Kalau kita tahu ada kerajaan Allah yang lebih berharga, maka kita diupayakan untuk tidak melekat pada sesuatu yang kurang berharga. Adanya kesediaan untuk membayar harga untuk bisa mengupayakan kita memperoleh hal yang lebih berharga. Karena itu di dalam Matius kita pun diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah,
maka itu semua akan ditambahkan kepadamu. Ada sebuah upaya untuk mencari kerajaan Allah sebagai hal yang utama. Kembali, kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah memerintah sepenuhnya, sehingga tanda-tanda kerajaan Allah itu hadir. Sehingga bukan hanya soal nanti, tetapi juga sekarang sudah ada. Ketika Tuhan Yesus hadir, maka kerajaan Allah itu pun hadir. Dan kemudian, apa kemudiannya? Makna dari perumpamaan yang kelima, tentang orang yang melabuhkan pukat atau jaring di laut, kemudian mengumpulkan ada begitu banyak ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, ya, keranjang, tapi ikan yang tidak baik kemudian dibuang. Itu juga mau berbicara soal kerajaan Allah, adalah mengenai kesediaan kita untuk mengevaluasi diri. Apakah kita termasuk di dalam ikan yang baik yang dikumpulkan, atau kita termasuk seumpama ikan yang tidak baik yang kemudian dibuang. Sehingga di dalam perumpamaan yang kelima kita mau diingatkan soal kesediaan mengevaluasi diri. Apakah kita termasuk di dalam warga kerajaan Allah yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, atau sesuatu yang tidak berguna. Dengan demikian perumpamaan kembar 1, 2, 3, 4, dan 5 mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang diupayakan, diperjuangkan. Sesuatu yang tampaknya kecil diupayakan dapat menjadi luar biasa. Mother Teresa pernah menyampaikan sebuah ungkapan, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Hal kecil dengan dilandasi dengan cinta yang besar dapat menghadirkan sebuah kehidupan. Kerajaan Allah juga berbicara soal upaya aktif. Dan kita pun sehingga suatu saat ketika kerajaan Allah itu terpenuhi, maka kita pun turut di dalam mengupayakan kebahagiaan, damai sejahtera ketika Allah sepenuhnya hadir di dalam kehidupan kita. Sebuah lagu mengingatkan kita tentang kerajaan Allah, juga ada sebuah hal yang kita patut perjuangkan. Bukan sesuatu yang kita pasif. Kalau kita hidup di sekitar kita yang mengalami penindasan, ya sudah diam sajalah. Nanti kalau kamu mati akan masuk ke kerajaan surga. Bukan hanya dalam pandangan yang pasif demikian. Tapi kita pun mau diingatkan, turut menghadirkan kerajaan Allah. Bahkan ketika ada penindasan yang terjadi, kita dipanggil mengupayakan menghadirkan keadilan. Sehingga damai sejahtera itu hadir. Di dalam Kidung Jemaat 432 mengingatkan kita, jika padaku ditanyakan apa yang akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, akan kusampaikan pada orang-orang miskin pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ini merupakan intisari dari Yesaya pasal 61. Ketika Yesus hadir merupakan representasi dari kerajaan Allah. Yesus pun menghadirkan kerajaan Allah sebagai tanda-tandanya. Yang buta dicelikan, yang miskin kemudian dikuatkan, diberikan penghiburan. Demikian juga kita dipanggil turut memperjuangkan kerajaan Allah. Bukan sesuatu yang pasif, tapi upaya aktif. Dan yang kedua, jika padaku ditanyakan apa yang akan kusampaikan pada dunia yang penuh pencobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya. Menyampaikan kasih Allah yang sejati, tersedia pengampunan. Keselamatan di dalam Kristus putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saya rindu untuk bersama-sama kita menyanyikan jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah kita hadirkan seperti doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan menolong kita, menguatkan kita dalam turut menghadirkan kerajaan Allah yang telah hadir sekarang bersama dengan kita dan sampai kepenuhannya di dalam kuasa kasih Tuhan.
Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi Allah yang hidup, mampukanlah kami turut menghadirkan kerajaan Allah, di mana Engkau sepenuhnya memerintah, dan damai sejahtera hadir ketika kami juga turut memperjuangkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami hendak berdoa untuk pelayanan GKI Samanhudi, baik majelis yang diupayakan oleh majelis jemaat, badan pelayanan, tim, dan Pokja. Semuanya semakin menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan Tuhanlah yang juga memberkati Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul dalam pergumulan umat, dalam pergumulan sakit penyakit ya Tuhan. Tuhanlah yang menopang, menguatkan, memberikan kesembuhan di dalam kuasa kasih Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk umat ya Tuhan dalam pergumulan ekonomi. Tuhan yang memberikan hikmat, pertolongan, dan juga kekuatan di dalam Tuhan. Kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga para tenaga medis yang tetap berjuang menangani wabah COVID-19. Tuhan jugalah yang menolong, memberikan hikmat sehingga wabah dapat berlalu. Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Tuhan juga yang menolong kepada anak-anak kami yang sedang kuliah ataupun juga sekolah dalam memasuki pelajaran yang baru. Tuhan jugalah yang memberikan sukacita. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Tuhanlah yang menolong kami, dan Tuhanlah juga yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 31 sampai dengan 33 mengingatkan kita, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat.
Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun di masa sulit ini Bapa, Engkau tetap menyertai kami. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kami pada saat ini, kami bawa persembahan yang berasal dari-Mu juga. Kiranya Tuhan mau menguduskan persembahan kami ini, supaya layak di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan di muka bumi ini. Dan ajarilah kami juga supaya dapat mempersembahkan hidup kami, supaya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang semakin sulit, di mana orang bisa makin tergoda untuk melakukan apa saja demi menyambung hidup. Kita hidup di dunia yang makin terisolasi, di mana orang bisa tergoda untuk hidup hanya memikirkan dirinya sendiri. Di tengah dunia yang berada dalam situasi seperti sekarang ini, marilah kita tidak menjadi sama dengan dunia, tetapi hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalam segenap perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalam-Mu? Nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Di sorga kelak senang berjumpa sahabatku. Dalam terang nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, nyatakan Yesus dalam-Mu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalam-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Haleluya,
We satisfy your soul thirst.